jadi kita semua ke sekolah minggu walaupun masih ibadah di rumah. Walaupun masih secara online, tapi kita tetap mengikuti ibadah sekolah minggu. Ya, adik-adik di rumah, kali ini adik-adik di rumah akan ditemani dengan Kakak Linda bersama dengan Kak Eva. Ya, nanti yang pemain musik kita masih tetap setia Amang Situa PBM Simanjunta, Dan agenda kita Inang Situa Berusilaya. iya, dan untuk pelayan firman kita hari ini adalah Amang Pendeta Lubis. Ya, jadi ada di rumah sekarang, mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ibadah, kita masuk hadirat Tuhan. Kita naikkan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 21. Hari Minggu, hari yang mulia. Iya. Dan semua jadi ya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Allah Bapa yang kekal, kasih setiamu menyertai kami sepanjang hidup kami sampai hari ini, dan sampai di sini Tuhan masih menolong kami. Hanya karena anugerah-Mu, hanya oleh iman kepadamu, hanya oleh Injil Yesus Kristus, kami telah selamat dan hidup. Bukalah hati kami ya Allah, dan karuniakanlah kami Roh Kudus, supaya kami mengerti dan menghayati keselamatan dan kehidupan yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Tambahkanlah terus damai, sukacita, dan sejahtera dalam hati kami, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat pada minggu ini terambil dari hukum Taurat yang keempat dan maksudnya. Hukum Taurat keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Kita sama-sama mengucapkan,
Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, adik-adik di rumah, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kakak-kakak guru Sekolah minggu melalui video kolaborasi berikut ini. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah dari Lukas pasal 11 ayat 28. Kita akan mendengarkan ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu Horong 3 melalui video berikut ini. Lukas 10 sada ayat 20 walu. Alai nina ibana martua akana umbege hatani debata jala nau pepsa. Lukas 11 ayat 20 walu. Alai nina ibana martua aka umbege hatani debata jalana umpepsa. Lukas 10 sada ayat 20 walu. Alainina ibana martua akan umbege hatani debata jalan umpepsa. Lukas 10 sada ayat 20 walu. Alainina ibana
martua maakan na umbege hatani debata jalan naum pepsa. Lukas 10 sada ayat 28. Alai nina ibana ma martua ma aka naum bege hatani debata jalana uwen pepsa. Lukas 10 sada ayat 28. Alai dina ibanama martua maakana umbege hatani debata jalana umpeopsa. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya, kembali kita memuji Tuhan dengan lagu Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik di rumah, sekarang kita mau mendengarkan ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh kakak-kakak. Yang pertama Kakak Eva. Nah, adik-adik, yang pertama buat adik-adik yang ulang tahun mulai tanggal 18 sampai tanggal 24 Oktober 2021, yaitu adik kita Tania Silaban dan adik kita Ivana Nababan. Dan juga buat adik-adik yang mungkin yang tidak ada disebut namanya, kami ucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan sehat selalu. Iya. Berkati Tuhan. Ya, yang kedua, ayat hafalan untuk minggu ini khusus Horong 4, yaitu diambil dari 1 Samuel tolu ayat 10. Sada Samuel tolu ayat 10. Kirim nanti videonya ke WA Horong 4, ke grup WA Horong 4, paling lambat itu hari Rabu jam 10 malam. Ingat adik-adik ya.
Ya, terus selanjutnya kita kakak-kakak guru sekolah minggu tidak akan pernah bosan-bosan untuk mengingatkan adik-adik di rumah untuk melaksanakan protokol kesehatan 5M. Yang ke-1 mencuci tangan, dan yang kedua memakai masker, dan ketiga menjaga jarak, dan keempat menghindari kerumunan, dan yang kelima mengurangi mobilitas. Iya. Tapi kalau tidak ada yang penting Kak, jangan. Iya, tetap mengurangi yang namanya itu menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, jalan-jalan maksudnya dia. Nah, terus ada di rumah juga harus tetap menjaga imun tubuh dengan cara memakan makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Dan yang terpenting dari semuanya itu kayak apa? Serah diri kepada Tuhan. Berdoa dan berserah diri kepada Tuhan. Yakin dan percaya kita akan bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona. Oke, adik-adik di rumah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah, siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya. Sekarang kita naikkan satu pujian, Samuel kecil. dan semua jadian. Mari Tuhan berfirman-Nya, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Nya, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Ya, shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari minggu buat kita semuanya. Apa kabarnya? Tetap sehat, kuat, semangat ya. Baik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat hari ini, hari yang Engkau kuduskan ini. Kami boleh bersama-sama kembali anak-anakmu sekolah minggu untuk mengikuti ibadah online. Engkau berkati Tuhan hati dan pikiran kami ketika kami mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, baik adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan buat hari ini dari kitab 1 Samuel pasal yang ketiga. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Amang akan membacakannya, adik-adik boleh mengikutinya di rumah masing-masing ya. Adik-adik boleh membuka Alkitabnya di rumah. Amang akan membacakannya dari sini. Demikian firman Tuhan buat kita. Samuel yang sudah muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil engkau, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan
firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah, Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab, yaitu Samuel. Dari Samuel ini kita akan mempelajari firman Tuhan. Apa artinya Samuel? Ada yang tahu arti nama Samuel? Kalau Hana, ibunya mengatakan, kenapa katanya dia dikatakan Samuel? Aku telah memintanya daripada Tuhan. Itu arti Samuel ya. Ingat adik-adik ya. Samuel, apa arti nama Samuel? Aku telah memintanya daripada Tuhan. Jadi kok bisa sih nama Samuel aku telah memintanya daripada Tuhan? Ya, karena ketika sebelum Samuel lahir, ibunya Hana, bapaknya Samuel siapa? Elkana. Ya, ingat ya, bapaknya Elkana dan ibunya Hana. Ya, jadi sebelum Samuel lahir, Hana begitu sangat sedih. Kenapa dia bersedih? Karena dia belum memiliki anak laki-laki. Dia sangat sedih dan dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan dia seorang anak laki-laki. Tetapi Tuhan menjawab doa daripada Hana dan lahirlah Samuel. Tetapi ketika Hana itu berdoa, ketika dia memohon supaya Tuhan memberikan dia anak laki-laki, Hana bernazar, atau Hana itu dia berjanji kepada Tuhan, kalau Tuhan berikan dia anak laki-laki, maka anak itu akan diberikannya kepada Tuhan menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Nah, ketika Samuel sudah remaja, sudah mulai besar, Samuel diserahkan oleh Hana kepada Imam Eli supaya dia diajar, supaya dia dididik di dalam rumah Allah. Nah, inilah ceritanya adik-adik. Sehingga Samuel itu ada di bait Allah, dia ada di rumah Allah, di dalam pengawasan daripada Eli. Eli sebagai imam itu sudah tua. Dia sudah tua, matanya sudah mulai rabun, tetapi dia ada bersama-sama dengan Samuel yang masih muda. Dan di sini mulai Samuel itu dipanggil oleh Tuhan supaya dia melayani Tuhan. Tadi dikatakan di situ Tuhan memanggil dia. Samuel katanya pertama kali, dikiranya itu yang memanggil itu adalah Imam Eli. Kemudian yang kedua kalinya, Samuel, Samuel katanya. Dia pergi lagi ke Imam Eli. "Ya Bapa, engkau manggil aku?" "Tidak," katanya. "Pergi lagi tidur," katanya. Kemudian yang ketiga kali, "Samuel, Samuel," katanya. Pergi lagi dia, "Tidak," katanya. Berarti Eli mengerti. Imam Eli, oh berarti itu yang memanggil adalah Tuhan. Dan apa katakan Eli tadi? Kalau engkau dipanggil lagi, apa katanya? Sekali lagi, kalau kamu dipanggil, jawablah demikian, "Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Dan akhirnya Samuel menjawab panggilan Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, "Samuel, Samuel," dan Samuel mengatakan, "Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Adik-adik sekolah minggu,
Apa sih yang mau kita pelajari dari firman Tuhan ini? Ayo, apa yang kita pelajari? Nah, kita mau diingatkan supaya kita menjadi anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran. Kita diajar melalui Samuel supaya kita semakin mempertajam pendengaran kita. Kita semakin peka untuk mendengarkan suara Tuhan, semakin mengerti akan perkataan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil, maka kita akan dapat untuk menjawab. Adik-adik tahu lagu? Tuhan memanggil namamu sekolah minggu, Tuhan memanggil namamu sekolah minggu, sekolah minggu. Apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Apa jawab kita? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, kalau Tuhan memanggil, maka kita akan menjawab. Kalau Tuhan berfirman, kita akan melakukannya. Nah, adik-adik ingat enggak? Bahwa memang Tuhan juga memberikan firman-Nya kepada kita, mengajar kita, mendidik kita juga melalui orang-orang tua kita. Nah, kepada orang tua kita juga harus dengar-dengaran. Kenapa? Karena perintah orang tua juga adalah berasal daripada hikmat Tuhan untuk mengajar kita. Maka kepada orang tua kita juga kita harus dengar-dengaran, harus mau menuruti orang tua kita. Kalau Tuhan memanggil nama kita, kita akan menjawab. Kalau orang tua juga kita memanggil nama kita, kita harus menjawab. Ya Bapak, ya Mama, apa yang disuruh orang tua kita harus lakukan. Demikian juga dengan guru-guru sekolah minggu. Apa yang diajarkan oleh guru sekolah minggu, apa yang diperintahkan oleh guru sekolah minggu, kita juga harus lakukan. Kenapa? Karena guru sekolah minggu kita juga diberikan Tuhan hikmat untuk mendidik, mengajar kita kepada firman Tuhan. Apalagi? Ya, ada lagi di sekolah, ada guru kita, ada orang tua kita yang lain juga, keluarga kita. Ketika kita mau untuk dibimbing, kita dididik, kita harus mau untuk melakukannya. Iya, seperti itu adik-adik. Kita harus menjadi anak-anak sekolah minggu yang dengar-dengaran, supaya kita semakin dididik, semakin dewasa, semakin kita mengerti akan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita mau diajar oleh firman Tuhan buat minggu ini, bagaimana kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang mau untuk semakin mengenal firman Tuhan, semakin peka mendengarkan firman Tuhan. Kita lihat tadi di sini bagaimana Samuel akhirnya dia mau mendengar, dia mengerti ketika Tuhan berbicara kepadanya. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini siap untuk mendengar. Itulah anak-anak sekolah minggu. Kita harus menjadi anak-anak sekolah minggu yang siap untuk mau mendengar firman Tuhan. Artinya kalau mendengar itu tidak hanya mendengar, tetapi ketika kita membaca firman Tuhan itu juga adalah mendengar. Ketika kita mendengar khotbah, kita mendengarkan firman Tuhan, itu juga adalah mendengar. Ketika kita diajar oleh orang tua kita, diajar oleh guru sekolah minggu, diajar atau guru kita, itu juga adalah kita harus percaya itu adalah suara Tuhan yang memanggil kita, mendidik kita, membesarkan kita untuk semakin memahami, mengenal firman Tuhan. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu, bagaimana supaya kita semakin hidup di dalam firman Tuhan, maka kita juga harus semakin peka pendengaran kita. Kita harus siap menjadi orang yang mau dididik, orang yang mau dibesarkan, orang yang mau dituntun ke dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah sumber hikmat kita, sumber kekuatan kita, sumber keselamatan kita. Firman Tuhan itu adalah sumber yang kehidupan kita nantinya semakin besar, kita akan semakin diberkati oleh Tuhan.
Baik ada di sekolah minggu, demikian firman Tuhan buat kita di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami renungkan dan dengarkan pada minggu ini. Engkau berkati Tuhan supaya kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang dengar-dengaran seperti Samuel. Kami Tuhan memberikan diri kami menyerahkan diri kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Berkati Tuhan kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran. Kami mau untuk dibimbing, kami mau untuk diarahkan, kami mau untuk dituntun oleh firman-Mu. Berkati kami Tuhan, semakin dewasa kami, semakin mengenal firman Tuhan. Berkati Tuhan orang tua kami di dalam pekerjaannya, berikan kesehatan, berikan rezeki. Berkati guru-guru sekolah minggu Tuhan, semakin berhikmat mengajar kami. Berkati Tuhan masa-masa pendidikan kami, sekolah kami, biarlah kami semakin berhikmat, semakin cerdas, semakin mengetahui kebenaran firman Tuhan, dan kami semakin mengenal akan pengetahuan ilmu yang ada, yang kami diajarkan kepada kami Tuhan. Berikan kami kesehatan, kekuatan. Berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu yang sakit. Berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun. Engkau tetap menuntun, memberkati kami Tuhan di dalam segala apapun dalam hidup kami ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik di rumah tadi kita sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Abang Pendeta yang kaya tentang seorang anak kecil yang bernama Samuel yang anak dengaran. Iya, Samuel itu anak yang dengar-dengaran ya. Jadi adik-adik yang ada di rumah yang bernama Samuel harus dengar-dengaran ya. Ingat Samuel di Alkitab itu dengar-dengaran ya. Ya, tugas sebelum kita berikan tugas untuk minggu ini kakak tentang Samuel, kita mau iya kita mau menyaksikan dulu tugas adik-adik yang minggu lalu. Apa itu Kak Eva? Nah, adik-adik tugas minggu yang lalu membuat pembatas Alkitab gambar telinga yang teman-teman kayak teman-teman yang mendengar firman Tuhan. Telinga yang mendengar firman Tuhan. Kita akan saksikan melalui Video berikut ini. Iya. Iya, bagus-bagus ya Kakak Eva ya. Iya, bagus-bagus sekali kreasinya Semangatnya kayak bagus ya. Iya, jangan hanya membuat kreasinya dong, tetapi lebih dari itu adalah melakukan, selain bukan cuma mendengar tapi melaksanakan, melakukan firman Tuhan yang didengar.
Oke, jadi tugas kita minggu ini adalah sama seperti firman tadi yang disampaikan oleh Abang Pendeta, yaitu tentang Samuel yang mendengar suara Tuhan ketika dia dipanggil oleh Tuhan, ya. Jadi ketika Samuel ini dipanggil oleh Tuhan, dia ada respon untuk menjawab, untuk menyahut panggilan Tuhan itu, ya. Jadi adik-adik sekarang seperti apakah kita mendengarkan suara Tuhan? Dari mana kita mendengarkan suara Tuhan? Mungkin adik-adik berpikir, yang bagaimana sih suara Tuhan? Suara Tuhan itu adalah melalui orang tua kita, ya, kata-kata, melalui orang tua kita, melalui guru-guru sekolah minggu, melalui pendeta kita, melalui pemerintah kita, ya. Jadi ketika kita mendengarkan suara daripada Tuhan melalui yang tadi kakak sebut, orang tua, guru sekolah minggu, pendeta, pemerintah, kita harus merespon, ya. Kayak kita harus merespon, kita harus melakukan. Jadi tugasnya hari ini adalah merespon suara Tuhan. Merespon suara Tuhan dengan melalui suara pemerintah. Tadi kakak guru sekolah minggu selalu mengingatkan, yaitu melakukan protokol kesehatan 5M. Jadi untuk adik-adik yang di rumah tidak usah 5-5-nya dulu dikirim, dilakukan, 5-5-nya dilakukan, tapi yang akan dikirim adalah 2 saja, yaitu memakai masker dan cuci tangan, ya. Jadi ketika adik-adik melakukan yang 2 hal ini kan suara Tuhan melalui suara pemerintah. Jadi ketika pemerintah menyuarakan sesuatu kepada kita sebagai rakyatnya, kita harus merespon. Jadi respon yang 5M ini nanti kita lakukan 2 untuk dikirim, ya, difoto, dikirim, yaitu tadi memakai masker dan cuci tangan. Nanti kedua ini nanti difoto, dikirim ke WA grup korong masing-masing. Jadi nanti dikirim itu yang lambat jam 10 malam. 10 malam. Ingat tadi adik, ya, kita merespon. Nanti judulnya di situ merespon suara Tuhan melalui protokol kesehatan, ya, melalui protokol kesehatan yang 2 tadi. Dilakukan semua, cuma nanti yang dikirim 2 aja. Ya. Iya. Jadi nanti kakak tunggu, ya, di korong masing-masing, ya. Jadi dari korong 1 sampai korong 4 tugasnya sama. Oke, itu aja, ya. Nah, sekarang adik-adik di rumah kita memberikan persembahan, ya, kakak, ya. Ya, jadi adik-adik di rumah, walaupun di rumah ibadahnya, jangan lupa dong kita memberikan persembahan ke gereja, ya, kakak, ya. Kita memberikan persembahan ke gereja, kita sampaikan melalui orang tua kita supaya disampaikan ke gereja, kesintuannya masing-masing, iya, atau ke sintua wilayahnya masing-masing, atau mungkin tidak bisa keluar, bisa ditelepon sintuanya, ya, ditelepon supaya diambil persembahan untuk diserahkan kepada gereja. Kita wajib memberikan persembahan kita kepada Tuhan, ya. Jadi sekarang kita naikkan satu pujian, kakak. Aku bawa dan berikan. Iya, aku bawa dan berikan. Semangat, ya. Nyanyi semuanya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Umat sahabatku sembah mempelai, Tuhan Yesus, Tuhan si paluan merugi. Adik-adik, mari kita berdoa, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa.
Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah Minggu semuanya, dan kita akan akhiri ibadah kita sama-sama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425.